Nah, apa bedanya akuntansi umum dengan akuntansi syariah? Sebenarnya akuntansi ini seperti sebuah pisau ya. Jadi itu alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tazkiyah, selamat datang di podcast Tazkiyah TV. Di program ini kita akan bincang-bincang seputar program studi yang ada di Institut Agama Islam Tazkiyah. Nah, di episode pertama ini kita akan mengawali dari program studi akuntansi syariah. Saya Fahri Bali Ramdhani dan di depan saya telah hadir Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Bapak Grandis Imam Mahendra MSc ACC SAS. Assalamualaikum Pak Grandis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Barli. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya, walaupun kita tahu kita masih di masa pandemi, semoga kita semua masih ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan. Amin. Nah, teman-teman semua, di podcast kali ini kita akan bincang-bincang seputar prodi akuntansi syariah. Boleh ya Pak ya? Boleh. Saya tanya-tanya tentang akuntansi syariah. Insyaallah. Okay. Saya akan sampaikan. Ini Pak, untuk mengawali podcast, sebetulnya saya penasaran banget nih Pak. Apa sih akuntansi syariah itu dan apa sih bedanya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Karena kan bicara akuntansi itu identik dengan hitung-hitungan dan identik dengan angka. Nah, apa sih yang membedakan hitung-hitungan atau angka syariah dan konvensional, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Barli tadi, saya mencoba menjawab. Akuntansi itu dari kata counting, yang dalam bahasa Inggris artinya menghitung. Dalam bahasa Arab al-muhasabah, di mana ada uang, di situ ada akuntansi ya. Jadi pasti di lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, institusi-institusi itu ada akuntansi, ada proses akuntansi, dan ini sudah umum ya. Di setiap perusahaan ada divisi akuntansi yang tujuannya adalah membuat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu tujuannya untuk dijadikan dasar bagi stakeholder atau pemegang kepentingan ya, yang itu terkait dengan perusahaan tersebut untuk mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, apa bedanya akuntansi umum dengan akuntansi syariah? Sebenarnya akuntansi ini seperti sebuah pisau ya. Jadi itu alat yang misalnya digunakan untuk motong buah atau motong untuk masak sayuran. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya orang baik, maka pisau tersebut akan berguna, memberikan manfaat kepada orang yang mendapatkan manfaat dari pisau tersebut. Tapi kalau yang menggunakan pisau tersebut adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik, punya perilaku yang buruk, maka hasilnya juga akan memberikan sesuatu yang buruk, kezaliman, misalnya untuk merampok atau untuk. Nah, akuntansi umum itu ya standar ya, prosedurnya adalah proses pencatatan, pengukuran dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi. Nah, kalau dalam syariah apa bedanya? Kalau dalam syariah adalah proses identifikasi pencatatan sama seperti di umum, tapi ada tambahannya, diinspirasi oleh nilai-nilai syariah, maqasidus syariah. Jadi yang menjadi dasar adalah maqasid syariah dan tujuannya adalah untuk memberikan falah atau kesejahteraan, kebahagiaan kepada semua pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi sepenting itu ya Pak belajar akuntansi syariah. Karena memang akuntansi syariah pasti berguna di kehidupan sehari-hari. Yeah.
Nah, terus Pak, kenapa sih kita harus belajar akuntansi syariah gitu Pak? Baik. Apakah akuntansi syariah itu harus dikuasai oleh semua orang atau hanya oleh segelintir orang saja yang mau belajar? Ya, baik Mas Barli. Pertanyaan sangat bagus sekali. Akuntansi itu bisa digunakan untuk kehidupan pribadi, untuk keluarga, untuk mengatur keuangan pribadi, untuk mengatur keuangan keluarga, dan juga untuk perusahaan ya pada umumnya. Jadi akuntansi ini kita dalam Islam sebenarnya sudah ada semacam petunjuk ya bagaimana seharusnya kita terkait dengan akuntansi yang harus kita lakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di situ dijelaskan, ayat ini ayat paling panjang di Al-Qur'an, satu-satunya ayat yang paling panjang, dia membahas tentang akuntansi ya, terkait dengan hutang, pencatatan. Jadi ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nah, kata faktubu ini adalah merupakan bagian dari proses akuntansi, yaitu mencatat. Nah, ini berlaku untuk semua, baik di level individu, keluarga maupun untuk perusahaan. Untuk individu, untuk mencatat bagaimana kita apakah sudah masuk kategori muzaki atau tidak ya. Kemudian untuk keluarga nanti ada perhitungan berapa harta yang dimiliki, harta gono gini yang nanti mungkin nauzubillah min dzalik ketika terjadi salah satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada proses waris ya. Di situ ada perhitungan hartanya. Nah, harta itu dihitung dengan prosedur akuntansi. Nah, itu jadi penting sekali. Penting sekali ya. Jadi kadang kan kalau sekarang semua orang pasti punya uang gitu kan. Ya. Semua orang pasti punya pengeluaran, punya pemasukan, dan itu memang harus dicatat Pak ya seharusnya. Ya, apalagi terkait dengan hutang. Ya, hutang ini penting, bahkan Rasulullah SAW ketika mendapati ada satu sahabat yang meninggal dan dalam keadaan berhutang, beliau menolak untuk mensolati sampai segitu perhatiannya Rasulullah SAW. Selama tidak ada yang menanggung hutang si mayit, maka Rasulullah tidak akan melakukan sholat. Ada kisah tersebut, ada salah satu sahabat yang menanggung hutang si mayit sehingga Rasulullah mau melaksanakan sholat atas mayit tersebut. Jadi teman-teman semua yang punya uang, yang punya penghasilan, itu harus dicatat dengan baik. Jadi pemasukannya dari mana, terus pengeluarannya untuk apa, itu harus dicatat dan dikelola dengan baik. Nah, bicara tentang akuntansi, Pak Grandis ini adalah koordinator program studi dari akuntansi syariah. Pak, boleh nggak sih ceritain di mana sih Bapak dulu belajar akuntansi, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Barli. Saya alhamdulillah juga lulusan dari Institut Tazkiyah. Jadi saya angkatan 5. Saat itu sudah ada kakak kelas ya. Jadi program studi akuntansi syariah ini sudah beroperasi sejak tahun 2003 ya. Kemudian sampai sekarang 2021 ya, jadi sudah hampir 18 tahun ya, ada hampir 18 tahun. Program studi akuntansi syariah ini tujuannya adalah untuk mencetak SDM yang profesional di bidang akuntansi syariah. Kemudian dengan adanya SDM yang ahli dalam bidang akuntansi syariah, dibekali dengan fikih muamalah, usul fiqh, dia bisa membaca kitab kuning, kitab klasik sebagai rujukan. Jadi proses akuntansi tersebut kemudian dibekali dengan etika, kemudian dibekali dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, ibadahnya. Itu akan menjadikan SDM tersebut menjadi SDM yang ahli di bidang akuntansi syariah, yang amanah dan jujur, tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Begitu.
Luar biasa sekali. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Jadi teman-teman semua, akuntansi syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah ini adalah salah satu program unggulan Pak ya, karena telah mengantongi akreditasi A. Ya, alhamdulillah. Aku program studi akuntansi syariah sudah terakreditasi A sejak tahun 2014. 2014. Ya, 2014 sudah mendapatkan, dan ini menjadi satu-satunya program studi pada saat itu, satu-satunya program studi akuntansi syariah yang terakreditasi A. Sekarang sudah ada satu di wilayah di daerah Solo, ada program studi akuntansi syariah yang juga terakreditasi A. Nah, tapi alhamdulillah program studi akuntansi syariah di Institut Tazkiyah ini sebagai leader atau leading di bidang program studi akuntansi syariah. Gitu. Nah sebetulnya apa sih Pak yang membedakan kenapa Institut Tazkiyah ini akuntansi syariahnya bisa mendapat akreditasi A? Bahkan pertama di Indonesia Pak ya, dari sekian banyak program studi akuntansi syariah di Indonesia, Tazkiyah lah yang pertama kali mendapat akreditasi A. Ya betul, Mas Barli. Di dalam Ban PT ada indikator-indikator penilaian ya, mulai dari visi misi, kemudian dari mahasiswa, kualifikasi lulusan, kemudian proses pembelajaran perkuliahan. Alhamdulillah dinilai sangat bagus dan akhirnya mendapatkan akreditasi A. Nah ini tetap perlu kita pertahankan dan mungkin kita bisa meningkatkan akreditasi ke level internasional, yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Gitu. Sebagai prodi yang berakreditasi A nih Pak, mahasiswa-mahasiswanya itu seperti apa Pak? Prestasi apa saja Pak yang sudah dicapai oleh para mahasiswa-mahasiswa akuntansi syariah Pak? Baik, alhamdulillah dalam proses perekrutan mahasiswa baru kami sangat selektif ya. Jadi ada yang dari lulusan pesantren, ada yang lulusan dari SMA, dan melalui proses tes masuk yang sangat ketat, dan di situ ada juga beasiswa untuk para hafiz, ya, hafiz 30 juz, kemudian ada beasiswa prestasi, ya, dan itu menjadikan dengan awal yang sangat berkualitas, ya, kemudian diberikan bekal tambahan di Tazkiyah dengan bekal syariah, akuntansi dan akuntansi syariah, sehingga menjadikan lulusan yang berkualitas dan memiliki wawasan yang luas di bidang akuntansi syariah. Betul, Pak. Nah, ini untuk anak-anak SMA nih Pak, mungkin yang sedang mencari tempat untuk belajar akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri itu ada batasannya nggak sih Pak? Apa hanya untuk jurusan tertentu atau semua jurusan di SMA boleh belajar di akuntansi syariah Pak? Ya, di prodi akuntansi syariah tidak membatasi, karena ilmu itu menjadi hak semua orang ya. Jadi kita mau belajar sangat luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlulah membatasi diri untuk belajar ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selama kita masih hidup, maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu harus tetap dilakukan. Dan jangan khawatir ya bagi teman-teman yang mungkin jurusannya IPA atau mungkin bahasa atau yang lain atau SMK mungkin bahkan di mahasiswa prodi akuntansi syariah itu ada mahasiswa dulu ada lulusan dari SMK sekarang jadi mahasiswa berprestasi bahkan dan hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Jadi ilmu akuntansi ini adalah ilmu yang mudah dipelajari dan insya Allah kita semua bisa mempelajarinya. Tidak ada batasan bagi teman-teman yang masih sekolah
maupun itu dari jurusan IPS ya, Ya. jurusan IPA, agama, dari pesantren, dari SMK, itu bisa belajar akuntansi syariah ya? Ya, betul. Karena kan identiknya, wah belajar akuntansi nih, wah hitung-hitungan nih, gitu kan. Khawatir gak bisa, khawatir takut, kekhawatiran itu jangan dihiraukan Pak ya. Baik. Selama kita mau belajar, pasti ada jalan. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kiprah alumni akuntansi syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah alumni program studi akuntansi syariah Institut Tazkiyah sudah banyak yang terjun ke dunia kerja dan dunia akademisi. Ada alumni yang sudah menjadi doktor, ya. Alhamdulillah tahun ini ada Bu Siti Homsatun, Dr. Siti Homsatun. Beliau adalah alumni dari program studi akuntansi syariah. Dan ada juga alumni yang sudah bekerja di Big Four, ya, KAP internasional, ya, Big Four. Alhamdulillah. Dan ada juga di lembaga pemerintahan, di BPK. Bahkan mahasiswa kita yang masih aktif itu menjadi duta BPK, ya. Jadi tidak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi, ya, adik-adik jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan program studi akuntansi syariah Institut Tazkiyah. Insya Allah dengan kami memiliki dosen yang berkualitas, yang luar biasa, dan insya Allah dengan proses pembelajaran yang baik dan terkontrol, terukur, insya Allah akan membantu teman-teman untuk meningkatkan atau mencapai karir yang diinginkan. Oke Pak, alhamdulillah, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Ya. Ya, mungkin Terima kasih. ini adalah bincang-bincang seputar akuntansi syariah. Nah teman-teman, jika masih penasaran tentang akuntansi syariah, mungkin bisa bincang-bincang langsung dengan Bapak Grandis langsung, Ya, boleh. yang sehari-harinya ada di Institut Agama Islam Tazkiyah. Baik Pak Grandis, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Semoga Bapak Terima kasih sehat banyak. selalu. Amin. Dan sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya. Nah itu dia teman-teman, bincang-bincang kita seputar program studi akuntansi syariah yang ada di Institut Agama Islam Tazkiyah. Bagi teman-teman yang ingin belajar akuntansi syariah, bisa langsung daftar di website kita spmb.tazkiyah.ac.id. Nah sekian podcast hari ini. Terima kasih, saya Fahri Mali Ramdhani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.